Ya, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya teman-teman semua sudah hadir di malam hari ini ya di salah satu event yang memang sangat luar biasa ya, spesial kita adakan dan ini sifatnya insidental ya, kaitan dengan pembuatan blog ya. Dan ini juga tentu ada kaitannya dengan event ataupun program yang akan kita jalankan dalam waktu dekat ini ya. Dan sebelumnya teman-teman makasih sudah join ya, dari mulai ngisi form di Google Form, kemudian juga masuk ke dalam grup WhatsApp ya, sampai dengan malam hari ini teman-teman bisa hadir di ruangan Zoom. Dan itu berarti sebagai salah satu tanda keseriusan dari teman-teman terhadap program yang akan kita luncurkan. Ya, itu yang pertama ya teman-teman. Mario nggak ada suaranya, biasanya di setup, di settingnya tuh. Oh, yang nggak keluar ya suaranya ya. Okay. Tapi susah dikasih tahu, ya mungkin dia nggak dengar. Iya, paling dari chat ya. Dari chat ya. Tolong dibantu Cepi mungkin. Ya. Oke, kalau bisa, aku bantu. Siap. Oke, lanjut, Bro. Baik, teman-teman ya, biar kita juga mengefisienkan waktu ya, karena memang untuk di wilayah yang lain sudah masuk pukul 8:30 bahkan ya. Kita langsung saja untuk yang pertama ini, sebelum kita mulai lebih jauh, kita dengarkan dulu dari pemaparan dari Pak Isa ya. Monggo Pak Isa, secara waktu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kan sebetulnya kayaknya ribet banget sih. Maksudnya kok bikin lomba sampai kita ngajarin blog, kemudian seserius itu. Karena sebenarnya walaupun tadi Kang Bahrul bilang ini sementara, tapi sebetulnya ada jangka panjangnya ya nggak, Rul? Ya. Kenapa kita seriusin? Karena bisa jadi nanti kita akan jadi tim blogger yang akan selalu mencoba viral berbagai hal. Kemudian ini mungkin akan jadi pola salah satu pola kita belajar nulis tapi juga berpeluang penghasilan. Jadi blogger itu nanti ada dua. Kita ini masih yang blogger awalan nih. Jadi ada lomba, kita ikut, kalau menang dapat hadiah. Tapi nanti ada satu sisi yang kalau kita udah mulai naik peringkat, udah naik level, ada yang bilang kayak gini, tolong dong bikin tulisan tentang film ini kita lagi angkat supaya viral. Nah, itu pada rame-rame nulis tuh. Nah, setiap blogernya itu dibayar tuh. Kalau yang pemula 100.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000. Nanti lama-lama meningkat tuh, ada yang 100.000 sekali nulis, ada yang sampai 200, ada yang sampai 300 sekali nulis tuh udah lumayan senior. Kerja 1 jam, nulis, bikin story, kemudian di blog. Jadi bisa jadi sekarang kita punya satu klien yang kosmetik nih. Tapi suatu saat mungkin ada film yang mau diviralkan, kita nulis blognya bareng-bareng. Kita lombain juga. Mungkin suatu saat ada lagi produk lain, batik yang minta bantuan kita bantu. Nah, aku melihat ini kayaknya masa depannya ada. Ya, Bahrul ya. Dan banyak orang yang memang akhirnya berpenghasilannya juga dari sini. Nah, kalau misalnya selain itu apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan itu nanti kita juga bisa karya-karya kita yang di KBM itu bisa kita kumpulkan di blog masing-masing. Setelah itu nanti disalurkan. Jadi orang dipancing di blog kita, disalurin ke ceritanya. Itu akan jauh lebih menarik karena begitu dia masuk blog kita punya cerita. Kita sendiri bintangnya, mereka milih terus masuk KBM App, itu kemungkinan penghasilannya bisa lebih besar gitu. Jadi ini kayak seperti mengumpulkan semua tentang kita. Jadi Facebook kita masuk di blog, WhatsApp kita masuk di blog, ini masuk ke blog. Jadi itu kayak jualannya kita nanti nih, termasuk nanti jualan beneran. Nah, makanya karena ada lomba ini, kita jadi termotivasi dulu untuk bikin blog karena ada tujuannya. Tapi ke depannya ini akan bisa jauh lebih besar. Nanti baru akan menjelaskan teknis-teknisnya. Nah, blog itu sebenarnya ada, ini website sendiri, iya. Tapi ada yang gratisan. Jadi yang perlu diingat tuh ada namanya nama domain. Jadi kalau Bahrul, misalnya hasanbahrul.com, itu kan nama domainnya Bahrul ya. Itu bisa dicek di Niaga Hoster atau apa, kita cek. Misalnya nisha.com, ada nggak? Kita cek. Kalau ada nggak ada, berarti udah dibeli. Nanti pas sudah ada, kita ambil. Nah itu kita udah punya alamat. Nah setelah itu kita baru beli hostingnya.
untuk tempatnya. Tapi kalau di blog ini nanti baru dia ngajarin, ada yang gratis gitu. Nggak perlu bayar, kalau lancar baru cari yang berbayar. Jadi kayak gitu. Jadi yang perlu diingat, coba pelajari, ini akan jadi step awal kita yang suatu saat ini akan grup itu kita akan simpan, nama-namanya kita simpan, suatu saat kalau kita ada acara lagi, kita undang semua lagi. Mudah-mudahan akan rutin. Gitu Bahrul ya? Ya, betul Pak. Ya, silahkan teknisnya gimana bikinnya, Bahrul terangin. Nah, yang saya nggak tahu nih, Rul, kita bisa nggak sih bikin blog di HP? Bisa nggak, Rul? Ya, oke. Tadi siang saya juga udah nyoba Pak Isa ya dan teman-teman semua itu bisa kita bikin lewat HP dan sudah ada aplikasi di Google Play Store juga Blogger ya namanya sesuai dengan video tutorial yang tadi saya sempat di share juga tadi sebelum acara ya di sore hari gitu kan. Seperti itu Pak Isa. Oke, siap. saya langsung aja ya. Langsung masuk ke teknis karena ini memang course. Aku cuma ngasih visinya. Kenapa perlu ini jalanin? Masa depannya bagaimana? Nah, Bahrul akan bikin ngasih tahu teknisnya. Silakan Bahrul. Coach Bahrul, pakar blog. Enggak. Ya kita sharing-sharing aja teman-teman ya. Nanti bisa sambil di kolom chat juga kita berinteraksi ataupun memang bisa resen untuk sambil angkat tangan ya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh ya, coba dong di kolom chat teman-teman yang sudah ada blognya nih, siapa aja nih yang sudah ada, sudah beres, sudah jadi blognya, bisa di kolom chat siapa aja, silakan. Ada. Puspita 85 baru bikin, sudah ada. Nea Sweet, bundain.com, Marhani Kani ada, sudah tapi belum diisi. Ada Mbak Kori ya. Ada lagi yang lainnya teman-teman? Mbak Nuri Hasnani ada gitu kan. NH Latifah sudah barusan buat ya. Saya belum insya Allah setelah ini. Mbak Intan sudah. Saya belum punya blog Kak, belum tahu. Ya. Oke, makasih atas responnya ya. Ada Erwijaya belum ada, OTW bikin Mbak Rina ya. Oke, makasih atas responnya teman-teman ya. Dan kalau tadi di video tutorial yang sempat saya buat itu menggunakan HP ya dibuatnya dan nanti teman-teman juga bisa dipelajarin juga di situ. Prinsipnya sih sama ya, mau di HP ataupun mau di laptop ya atau komputer itu bisa sama aja. Bedanya kalau di HP kita bisa langsung pakai aplikasinya ya. Kemudian kalau misalkan di komputer atau laptop kita buka dari browser ya, web browser. Nah, sebelum lebih jauh juga sebenarnya sebagai pengetahuan juga mungkin juga saya yakin ya teman-teman ini sudah pada jago-jago nih, sudah pada keren-keren ya. Dan tadi sudah ada juga yang domainnya sudah berakhiran.com. Nah, jadi kita sama-sama review aja ya. Nanti bisa teman-teman juga sambil perdalam, belajari, dan diskusi di dalam grup juga. Oke, jadi teman-teman sebenarnya ketika kita pakai ini ya, blog itu banyak ya. Tadi ada Blogspot, ada WordPress, dan juga banyak juga template-template yang bisa teman-teman pakai. Cuma yang ramenya memang ada dua ya tadi, antara Blogspot dan Blogger ya, atau Blogspot dengan WordPress. Nah, pada contoh kali ini yang saya pakai memang pakainya lebih ke Blogger. Ya, kenapa sih alasannya ya? Secara penggunaan memang lebih mudah ya, lebih mudah ya. Kemudian simple sebenarnya. Adapun kalau misalnya teman-teman mau pakai WordPress silahkan ya, itu juga bisa. Bedanya kalau WordPress juga itu secara pengembangan, kemudian untuk pemasangan beberapa plugin ya, atau misalnya untuk pengembangan secara coding juga bisa pakai WordPress. Jadi itu silakan opsi saja yang bisa teman-teman pakai. Nah, di malam hari ini yang akan saya share tentang bagaimana menggunakan Blogspot ya dari Blogger. Oke, saya coba share screen dulu sebentar. Ini kita lihat ya salah satu, coba saya bedah dulu nih yang sudah ada teman-teman buat ya. Sebentar, ini mana ya? Oke, saya coba ulang share screen-nya. Ya. Oke, udah tampil teman-teman di layar? Sudah tampil di layar? Belum ya? Belum. Oke, ya. Nah, ini nih saya tadi di kolom chat ada dari Bunda Iin ya. Ini saya coba bedah dulu nih, sebenarnya kita buat lebih ke hal yang teknis. Ini juga dari Bunda Iin, dia sudah jadi ya, dan sudah didesain juga secara layoutnya ya.
Kemudian secara konten juga sudah ada isinya ya, secara tulisan-tulisannya. Jadi ini sebagai domainnya bundaiin.com. Kemudian ini judulnya dan seterusnya. Nah, ini isi-isinya ada kategori gitu kan, kemudian ada daftar isi ya, komentar terbaru, post-post yang terakhirnya apa. Nah, ini menjadi salah satu bagian daripada blog itu sendiri. Kemudian di bawah juga ini ya, ada juga misalnya dia pakai template ya, bisa digunakan lebih bagus lagi. Nah, yang kedua ini ada di sini Zanuryadi blogspot.com, ada di Zoom. Nah, ini juga kelihatannya baru ya, baru buat itu kan. Baru buat dan secara postingan masih kosong ya, tapi secara kategori dia sudah ada menu-menu di atasnya, ada tentang catatan harian dan seterusnya. Nah, kita langsung aja ya, untuk bisa teknis lebih ke pembuatannya. Teman-teman bisa, kalau memang ada yang standby di depan laptop, bisa sambil dibuka laptopnya ya, komputernya, atau kalau memang di HP bisa install aplikasi dari Play Store namanya blogger.com. Blogger ya kalau di HP nama aplikasinya. Nah, ini yang dari laptop ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke alamat blogger.com ya. Diketikkan di kolom di address barnya di sini dari web browsernya. Nah, ini dalam waktu kurang dari 5 menit sebenarnya bisa ya langsung jadi aplikasinya terdaftar di blognya. Ini bisa teman-teman pelajarin juga ya untuk bisa kita membuat akun blog ya. Ini bisa langsung create your blog atau kita bisa lihat dulu nih ke bawah. Nah, sini ada beberapa desain ya yang memang bisa tadi kita pilih secara beraneka bentuk ya, secara layoutnya. Bisa juga nanti kita masukkan domain ya. Kalau misalkan pakai blog yang pakai gratis kan awal masih gratis ya, maka dari domainnya akan ada misalkan nama blognya kita ada .blogspot.com seperti itu gitu. Kayak tadi ya, misalkan yang Zanuryadi belakangnya ada .blogspot.com seperti ini. Ya, kemudian juga bisa mendapatkan money, uang ya, tadi yang ketika memang dimonetize. Kemudian juga kita bisa tahu tentang jangkauan karena memang ada statistik di blog itu sendiri. Dan yang paling penting ya, kita bisa membuat memori-memori catatan-catatan dalam perjalanan. Kemudian kayak tadi misalkan kita punya gagasan-gagasan ide, cerita, atau kalau memang teman-teman di sini di KBM bisa juga tuh untuk share-share cuplikan-cuplikan dari cerita yang dibuat ya. Jadi misalkan selain teman-teman post juga di KBM ya, cerita yang terbaru misalnya, itu juga bisa dibuat kayak semodel ya bisa sinopsis, bisa behind the scene-nya, atau juga untuk memancing para pembaca, dia baca cerita dari teman-teman semua. Nah, tentunya nanti bisa dipakai juga tuh tentang teknik SEO dan lain sebagainya, yaitu mungkin nanti next lah ya, untuk ke arah sananya. Nah, di sini ada juga join silakan dengan banyak pengguna dari blog. Nah, ini bisa teman-teman bisa create your blog yang di bawah sini ya, atau tadi yang di atas ada create your blog juga di sini. Oke, jadi kita coba langsung saja dibuat ya create your blog di sini. Nah, teman-teman. Ini sorry Bahrul. Ya. Kalau blogger itu berarti punyanya Google ya? Betul Pak. Itu juga sebagai kelebihan ya. Iya, jadi kita akan gampang dapat iklannya kalau kita pakai basicnya Google ketimbang Wix atau ini ya. WordPress ya. Ya. Betul, itu juga jadi kelebihan ya teman-teman. Dia masih punya satu dengan Google secara iklan dan secara jangkauan juga itu lebih lebih memudahkan ya kedepannya juga seperti itu. Ya. Oke, ya jadi tadi kita kembali lagi setelah tadi teman-teman create your blog itu maka akan diminta untuk akun email. Jadi memang namanya email ya pasti semua udah punya ya, dan itu bisa dipakai di apapun aplikasinya zaman sekarang pasti butuh email ya. Nah, nanti kalau memang pakai komputer atau laptop ya atau di HP juga ada, ketika pas kita klik bikin create your blog tadi akan diarahkan nih tentang email yang terpasang di HP ataupun di komputer. Nah, jadi misalkan ini saya pakai emailnya habil.tab@gmail ya. Ini saya bikin baru lagi. Bisa klik misalkan pakai email yang ada di sini. Oke. Nah, ada 3 tahap di sini ya yang teman-teman bisa lakukan. Ini kita di close dulu saja ya.
Nah, ada 3 tahap di sini yang bisa teman-teman lakukan. Pertama, untuk title-nya, judulnya ya. Judul blog kita tentang apa sih misalkan. Nah, ini yang bisa teman-teman dibuat juga. Misalkan kayak ini kan ada Zanur Riyadi misalkan. Atau misalkan kalau ini contohnya temukan ide kreativitas solusi sehat bahagia di sini misalkan. Itu bisa dipakai nih tentang judul yang teman-teman misalkan mau pakai. Nah, Ini misal sorry ya, Bro Bahrul, ini nama blog kita atau nama judul di blog kita? nama judul di blog, Pak. Oh, tadi judul, kalau nama blog udah dibahas ya? Belum, setelah ini Pak, di tahap yang kedua, Oh, oke. yang nama blognya. Ya, ini baru Oke. ke nama judul. Baru artikel pertama kita di blog ya? Itu nanti ada di tahap yang keempat lah ya, kalau itu ada di tahap selanjutnya lagi Pak. Jadi biasanya kita nulis artikel dulu, baru milih nama gitu ya? Kebalik, kita bikin tempatnya dulu nih, bikin namanya dulu, nama tempat tempat webnya kita dulu, ya, registrasi, bikin akun di blognya. Nah, baru nanti kita setelah ini masuk ke cara postingan pertama ya, bikin artikel pertama di blog. Oh, tapi itu tadi belum dibahas ya? Belum Pak, belum. Oke, siap. Ya. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung raise hand ya, ataupun di kolom chat. Makanya gue bingung kenapa nggak mulai dari cara bikin blog dulu, baru cara ini. Makanya Nah, gue kira tadi HP gue jatuh jadi ya, kehilangan satu ini. Oke, next, lanjut. siap. Ini masih dalam tahap proses pembuatan blognya sendiri. Nah, teman-teman yang lain kalau memang ada yang dirasa bingung atau kecepatan bisa raise hand ya, atau di kolom chat nanti biar kita bisa langsung ditanyakan, ya, biar nggak terlalu jauh, takutnya kalau di akhir sudah panjang jauh malah nanti lupa ya pertanyaannya gitu kan. Oke, Mbak Gaida kecepatan. Oke. Yang lainnya gimana? Mbak Gaida baru masuk atau sudah dari tadi? Oke, saya coba mundur 2 langkah ke belakang ya. Karena kalau yang ketiga ada ini ya, ada solokan enggak ya. Oke, nah, jadi saya ulangin ya, Mbak NH pas ya. Oke, nggak apa-apa karena memang tiap orang beda-beda ya secara fokusnya. Jadi silakan teman-teman fokus, tatap mata saya, hitungan 3, kita mulai. Bukan hipnotis sih. Oke, kita masuk tadi, diulangi lagi ya. Jadi teman-teman misalkan buka dari web browser, kemudian ketikkan aja di address barnya blogger.com. Nah, ketika sudah ya, kemudian nanti akan tampilkan halaman seperti ini. Mbak Puspita 85. Ya, ini kayak WordPress, betul ya. Oke, Mbak Nurul nanti saya jawabnya sekalian ya. Nah, itu setelah ini. Tapi prinsipnya sih, apakah bisa satu akun punya beberapa blog berbeda, pariwisata, makanan, teknologi? Oke deh, saya jawab dulu. Karena nanti ada kaitan dengan judul ya setelah ini. Jadi masuk blogger ya di web browser, kemudian sini pilih create your blog. Ya. Nah, kemudian setelah pilih create your blog, masukkan akun email yang kita punya ya. Biasanya sudah terpasang login di komputer ataupun di HP. Nah, bisa pilih aja di sini. Kalau memang iya belum ada, nanti bisa pakai another akun untuk kita masukkan emailnya apa, sandinya apa, biasanya seperti itu. Nah, karena memang ini sudah ada, bisa diklik di sini. Nah, nyambung, ini di close aja, nyambung ke judulnya ya. Kemudian dalam judul ini teman-teman mau nulis tentang apa nih biasanya nih sebagai nama blognya dulu gitu kan. Nah, nanti di dalam nama blog itu bisa aja misalkan bikin kategori-kategori, misalnya nulis tentang pariwisata tadi yang ditanyakan sama Mbak Nurul Wahida ya, tentang pariwisata, tentang makanan, tentang teknologi, itu bisa dibikin kategori-kategori. Contoh misalnya di mana ya? Nah, kayak ini nih, punyanya Mas Zanur Riyadi ya. Dia ada tentang catatan harian, tentang motivasi, tentang hobi ya, tentang review buku, itu bisa dalam satu blog misalnya secara kategorinya. Itu menjadi kelebihan juga ya, yang menjadi teman-teman fokusnya mau di mana. Ya, atau misalkan tentang rekomendasi cerita asik. Nah, jadi isinya itu tentang semua cerita punya teman-teman semua di situ. Nah, itu bisa juga dibikin ulasannya seperti itu. Kalau Mas Arfizon, kalau Kompasiana boleh ya Pak Isa ya, Kompasiana ya. Kompasiana buat nanti ikut lomba. Kompasiana boleh? Boleh ya, aman ya Mas Arfizon ya. Oke, tapi kalau bisa Arfi boleh ikut
Gimana, Pak? Kompasiana ikut blog boleh, karena satu orang boleh tulisannya beberapa gitu. Dengan pendekatan beda, nggak apa-apa. Jadi satu orang bisa nulis banyak artikel, Pak ya, buat lomba ya. Boleh, boleh. Nah, itu menarik teman-teman ya. Dan besok pastikan besok hadir lagi ya untuk lebih teknis untuk tentang lombanya ya. Oke, Gimana-gimananya. siap. Nah, ini silakan dimasukkan ya, misalkan tentang apa nih, secara nama blog atasnya, misalkan apa ya, catatan belajar apa parenting misalnya ya. Kemudian bisa di next teman-teman ya. Nah, di sini baru nih nama blognya yang tadi Pak Isa tanyakan juga ya. Kita mau bikin nama blognya apa ya sebagai yang menjadi domain kita misalkan. Itu yang kita bisa tulis di sini. Misalkan bisa pakai nama-nama lainnya misalkan sekolah parenting. Contoh aja ya. Nah, ini kalaupun ada tanda merah gini berarti tidak bisa digunakan karena sudah ada yang pakai. Jadi sekolah parenting.blogspot.com itu sudah ada yang punya. Nah, misal ini juga bisa juga yang lainnya misalnya tentang apa ya? Kalau mau nama juga bisa ya, pakai nama misalkan Hasan Bahrul Ilmi. Ini pasti nggak bisa juga ya. Nah, nggak bisa kan karena memang saya sudah punya ya yang blogspot yang nama ini. Jadi misalkan hasanbahrul.blogspot.com. Ini Tapi nah ini perlu diingat variable. yang blogspotnya ini kan sementara sifatnya, Bahrul ya. Ya, ini Maksudnya, bisa sementara. kalau kita mau beli namanya, blogspotnya hilang jadi .com langsung bisa. Betul. Tapi harus beli nama domain. Ya. Oke, Kak Marsi ya. Pelan-pelan. Siap. Nanti bisa diskusi lagi ya kalau memang butuh secara step by step lebih ini lagi lebih jauh ya. Oke, jadi sampai sini tadi ya setelah menentukan nama judul blog di tahap sebelumnya di sini adalah tentukan nama dari domain blog yang kita ingin milikin ya. Nah, ini bisa pakai hasanbahrul.blogspot.com atau misalkan tadi zona pertumbuhan.blogspot.com udah ada belum ya? Nah, ini juga belum ada nih. Nah, misalnya saya pakai yang ini nih misalnya. Nah, tinggal diklik di next, dilanjutkan. Di next, ini confirm to your display name. Jadi ketika kita punya blog, ketika kita juga nanti bisa balas komen ya, itu mau pakai nama apa yang ditampilkan di situ. Ya, nah itu bebas ya teman-teman ya. Apa itu bisa diganti? Bisa ya, nanti bisa diganti untuk domainnya, nanti bisa di pengaturan. Nah, di sini misalkan apa nih yang mau dipakai namanya, bisa pakai nama kita, bisa pakai juga nama yang lain misalkan. Misalkan saya pakainya namanya Habil. Habil itu ada yang tahu teman-teman? Habil itu nama singkatan ya Pak Isa ya. Hasan Bahrul Ilmi Lailatul Qadri gitu kan. Nah, ini bisa bebas teman-teman mau pakai namanya apa ya. Kemudian kalau sudah bisa klik finish di sini. Dia akan proses loading ya. Processing dan sudah jadi untuk akun blognya. Ya. Itu yang pertama ya. Jadi kalau misalnya kita bikin yang jadi baru secepat lagi, itu baru lah 5 menit selesai ya bikin 5 blog menit ya. selesai. Nah, kita bisa cek di sini tadi kan saya namanya zona pertumbuhan ya. blogspot.com. Nah, ini catatan belajar parenting. Isinya masih kosong ya, profilnya juga masih kosong, belum dikasih foto dan sebagainya. Nah, ini yang nanti kita selanjutnya isi dengan postingan-postingan konten kita ya. Jadi kita bisa ke langkah selanjutnya ya. Kalau di video itu berarti nanti yang tutorial ya masuk ke cara yang ketiga gitu kan. Oke, Mbak Lebah Rati ya sambil bikin langsung jadi. Oke, alhamdulillah ya. Nah, ini secara tampilan di apa namanya? Di backend ya kalau dalam istilah di IT mah ya. Secara kita bisa ngatur postingan, kemudian layout juga itu bisa kita lihat dari sini. Nah, kita masuk dulu nih sebelumnya oh ya, ini ada juga contoh kalau yang pernah saya buat juga ya. Ini Hasan Bahrul Ilmi tadi yang blogspot.com. Ini tahun berapa ya saya buat dulu itu gitu kan. Tadinya pakai udah Rul langsung. itu ada yang minta diulangin, Rul. Ini kan sebetulnya Bahrul. Ya. Nah, itu kan Lebah Rati udah jadi nih.
Jadi sebenarnya ada yang minta diulangin. Jadi sebenarnya kita bisa bikin lagi, kita contohin bikin lagi. Nah sekarang pas baru lagi nerangin kedua, sambil yang lain coba-coba bikin. Siap. Oke. Sebentar. Siap-siap, bisa Pak. Ya oke, sekarang lagi new post ya. Nanti yang masih belum tahu bikinnya nanti baru akan ngulangin lagi. Tapi sekarang coba bikin postnya dulu. Ya, oke. Nanti kita ulangin lagi ya, teman-teman, untuk stepnya, karena memang mudah dan sebentar sebenarnya. Paling 5 menit aja. 5 menit ya, paling saya coba cari email yang baru dulu Pak. Tapi ada sih, ada ya. Oke, kita lanjut dulu ya ke tahap yang selanjutnya. Yang ketinggalan nanti nggak apa-apa, kita coba ulangi lagi di setelah ini ya. Nah, kita coba bikin postingan baru dulu nih, postingan baru. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu gitu kan. Ini yang memang tampilan di awal yang memang sudah terposting dan terpublish di blog kita. Kalau ini memang lebih kepada tampilan statistik ya, status dari berapa jumlah follower, jumlah yang di-post, jumlah yang komen berapa, kemudian secara pertumbuhannya yang view, yang lihat itu ada berapa, itu ada statistiknya di sini. Ini juga kalau memang ada yang komen di tulisan artikel yang kita buat, pasti akan juga muncul di sini. Ini earning ya, kaitan dengan tadi untuk bikin AdSense akun. Ini bisa dimanfaatkan juga ketika memang kita secara traffic bagus, maka tadi bisa juga dapat penghasilan dari blog seperti itu. Ini page halaman ya, secara nanti kita bisa bikin beberapa halaman dan juga kategori. Kemudian ada layout di sini ya, ini untuk posisi ya, posisi dari blog kita, atau kita masuk ke tema juga bisa di sini ya untuk pengaturan secara layoutnya. Nah, teman-teman juga bisa mulai milih di sini tema-tema yang seperti apa. Oke, sebelum masuk lebih jauh, oh ya terakhir setting ya. Setting ini tadi barangkali teman-teman ada yang mau dirubah nih secara tadi namanya, judulnya nih bisa di sini judulnya. Ya, mau diganti apa bisa di sini ya. Berarti kan saya catatan belajar parenting ya, bisa diganti di situ. Atau kalau misalkan blog address-nya juga di sini mau diganti, itu bisa ya kalau mau diganti. Oke, kita coba masuk ke, kalau di video tutorial yang saya share ya tadi yang lewat HP penggunaannya, masuk ke video yang ketiga tentang bagaimana bikin new post ya, bikin postingan baru. Nah, teman-teman bisa klik di sini di new post. Nah, dan masukkan judulnya. Misalkan saya ngambil dari yang sudah pernah saya buat ya. Misalkan ini. Kenapa sih kita mesti berubah judulnya ya? Kenapa kita mesti berubah? Nah, ini bisa langsung tulis di sini nih. Apa yang menjadi artikelnya? Ini isi artikel ataupun postingan yang ingin teman-teman bisa tulis di sini. Atau kalau memang sudah ada dokumentasi ataupun memang sebelumnya sudah ada, bisa di copy ya. Bar yang agak panjang mana ya? Pendek-pendek ya. Dulu ini zaman tahun berapa nih Pak Isa? Tahun 2009 ya. Cuma 4 postingan ya. Oke. Arti persiapan ujian nasional. Oh ini malah belum bisa cek lagi nih seperti ini. Oke, sebentar. Nah ini, misalkan saya sudah ada tulisan ini tentang indikator. Di sini bisa aja paste langsung ya, paste. Judulnya tadi indikator keberhasilan pendidikan. Kemudian bisa juga teman-teman masukkan ini ya seperti biasa ya, mau di huruf tebal itu seperti biasa sudah inilah ya, sudah pada tahu. Mau gambar juga bisa dimasukkan, insert image di sini itu bisa ya. Terus kalau sudah bisa klik publish di sini. Atau mau dilihat dulu bisa, ini ada preview di sini. Ya, ada preview post. Misalkan kita mau lihat dulu seperti apa tampilannya. Nah, ini nanti ada previewnya. Oh, nanti seperti ini tampilannya. Nah, misalkan mau dikasih gambar nanti bisa kita lihat dulu. Kalau sudah oke, nanti bisa kembali ke halaman ini dulu, kemudian klik publish di sini. Klik publish, kemudian ada pertanyaan, this will publish this post to your blog. Nah, tinggal confirm aja.
ya, kita konfirmasi, maka postingan ini dia akan tampil di blog kita. Kalau kita misalkan tadi buka zona pertumbuhan ya .blogspot.com, nah ini sudah ada satu tulisan nih, satu postingan, indikator keberhasilan pendidikan, bisa di read more ya. Nah ini untuk tampilan ke bawahnya. Kalau ada yang komen, di sini akan ada yang komen juga ya, nanti akan bisa berbalas komen. Apa namanya? Nah ini tadi ya, nama Habil itu kan nama yang tadi ketika kita keisian kolom yang ketiga tuh mau pakai apa namanya. Nah ini kan bisa di sini nih disesuaikan. Mau Habil, mau nama lengkap atau misalkan mau nama admin, misalnya itu bisa tergantung pada teman-teman semua. Ya, itu. Kemudian di sini ada tombol share juga ya, karena nanti besok itu ada apa ya, setelah teman-teman bikin artikel untuk ikut lomba, sertakan linknya ya, nanti bisa dari sini. Jadi di tombol share, get link ya. Nah ini udah oke. Kemudian nanti bisa paste di form ataupun memang di pendaftaran yang akan kita share juga ketika lomba dibuka ya. Jadi ada di paste di sini. Nah ini link yang nanti teman-teman bisa kumpulkan untuk ikut daftar ke lombanya. Jadi dari sini bisa diklik untuk linknya seperti itu. Oke, postingan pertama sudah di-post ya. Kemudian sebentar, rekaman nanti boleh, rekaman bisa dibagikan ya, nanti kita upload di apa namanya di YouTube biar bisa juga disimak ulang ya sama teman-teman semua. Mbak Martani pakai HP bisa nggak? Bisa Mbak ya, nanti bisa coba cek juga tutorial yang sudah di-share. Prinsipnya sih sama, cuman kalau dari HP ada aplikasi namanya Blogger ya, itu bisa diinstal juga dari aplikasi. Oke, itu udah dijawab juga sama Pak Isa. Oke, sampai sini teman-teman sudah ada satu postingan artikel di blognya. Ada pertanyaan barangkali atau nanti saya coba ulangin lagi sekali lagi ya. Silakan barangkali mau bertanya dulu di kolom chat atau bisa resend sebelum saya ulangin lagi untuk langkah-langkahnya. Tempat download aplikasi bisa nggak, Bahrul? Kalau di HP misalkan ketika kita tidak ingin download aplikasi bisa, tapi bukanya dari browser Web. ya, dari web ya, dari Google Chrome ataupun Opera ataupun yang lainnya. Buka, kemudian ketikkan aja tadi blogger.com. Nanti tampilannya sama seperti yang langkah-langkah yang barusan ditampilkan di layar tadi ya, barusan seperti itu. Gitu Mbak Puspita 85 ya. Oke. Jadi apa istilahnya HP-nya diperlakukan seperti laptop ya, Bahrul ya? Ya. Jadi bukanya pakai Google Chrome, terus ketik www.blogspot.com. Cara cari blog kita bagaimana? Oke, cara cari blog kita. Tadi kan di tahapan yang kedua kan kita diminta isi ya. Yang pertama tadi Email, minta ya. isian judul ya. Kemudian yang kedua minta isian nama blognya apa. Yang ketiga isian nama untuk kita ketika berbalas komen ya, atau sebagai apa namanya di situ. Nah di yang kedua tadi itu sebagai nama blog kita. Atau misalkan di sini ya, teman-teman misalkan sudah masuk di blognya di sini bisa masuk ke bagian setting di sini ya. Ada setting, kemudian nah ke bawah ada blog address. Nah ini tadi saya bikin namanya zona pertumbuhan.blogspot.com ya, blog address di sini. Jadi itu sebagai alamat yang kita milikin, Mbak Ratna ya, Mbak Ratna dari Kota Blitar. Oke, Mbak Lebahrati sudah berhasil post satu artikel tapi masih belajar kotak-atik. Nggak apa-apa Mbak ya, terus kotak-atik ya. Nanti juga Bahrul, ketemu ya. Ya. Bahrul, jadi sebenarnya kan kalau nyari nama blog kita kan bisa dicari dengan yang nama kita www.hasanbahrulilmi.blogspot.com. Nanti kan ketemu muncul. Ya. Nah setelah itu kalau kita dalam keadaan gitu mau ngedit, masuknya lewat back-end-nya, masuknya lewat mana? Oke. Ya. Oke, jadi begini ya, saya coba close dulu. Masuk nggak? Misalnya kita mau balik lagi, mau ngetik lagi nih gitu loh. Ya. Oke, saya coba sebentar. Jadi teman-teman misalkan untuk ngetik laginya bisa gini ya, bisa langsung ketikkan aja di address blogger.com. Nanti dia akan ngebuka dan langsung ke tampilan depan seperti ini. Kalau memang di browser yang sama, di perangkat yang sama. Nah, tapi misalnya jadi otomatis kalau kita lagi pakai email kita akan keluar back end ya. Ya, betul. Nanti tampilan seperti ini tampilannya nih.
Atau misalkan saya coba keluar dulu ya. Misalnya sebentar. Keluar dulunya. Oke. Oh, keluar dari email ya. Sebentar, saya coba dulu. Nah, ketika kita akan coba ketikkan blogger.com. Nah, ketika kita misalkan ketik ya blogger.com, tapi di perangkat yang lain, misalkan nih di HP ataupun laptop yang lain, nah pasti kan akan tampil seperti ini lagi nih tampilnya nih. Nah, teman-teman jangan pilih ini ya. Ketika memang pilih ini nanti pada akhirnya bikin baru. Nah, jadi ke pojok kanan atas di sini ada sign in ya. Nah, dipilih di sign in ini pojok kanan atas. Kita tunggu. Nah, tinggal masukin emailnya. Atau kalaupun memang itu tadi saya logout ya. Nah, masukin emailnya ya. Emailnya apa, passwordnya apa, seperti itu gitu kan. Nanti dia akan tampil ke Blogspot ya. Sebentar, saya kan lupa password nih Pak. Nah, saya coba cek dulu ya. Oh ya, kebanyakan email. Ya, misalnya kita masukkan lagi passwordnya sini. Tuh kan benar salah. Nanti kita share di YouTube ya rekamannya Bahrul ya. Ya, nanti saya share juga di YouTube biar teman-teman juga bisa ngikutin juga ya. Boleh bisa juga. Terakhir saya merubah kapan ya? Sebentar. Emailnya itu tuh coba cari di lognya. Oke, sambil nunggu ada pertanyaan yang lainnya. Jadi kalau udah keluar nanti bisa juga masukin lagi emailnya sama passwordnya. Itu bisa kebuka ke blog yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Tadi pertanyaan dari Pak Isa ya. Oke, yang lain barangkali sambil saya coba cari ini dulu. Password yang punya saya. Ada pertanyaan? Nanti yang tadi telat datang, nanti kita ulangin lagi dari awal. Air angin api nggak tahu siapa. Itu musuhnya pelajaran dia, keluarganya dia musuhnya. Nah, saya coba reset password dulu. Tapi katanya bapaknya ini udah musnah. Oke, ada Masukin pertanyaan? gambar, ada pilihan apa tombol yang insert picture tuh ada bentuk kayak gunung biasanya deh. Ya. Sebentar. Saya coba reset password. Masuknya ke ini. Sebentar. Oke. Sebelum nanti saya coba ini ya, apa namanya? Lagi coba reset password. Saya coba ulangi lagi aja teman-teman ya. Nanti sambil nunggu dan saya coba bikin pakai akun yang lain. Itu lagi proses. Oke, cara masukin gambar. Nanti sekalian terangin aja pas post tadi ulang lagi. Ya. Oke. Saya pakai email yang lain. Ya.
Oke, teman-teman silakan kita mulai lagi untuk dari tahap awal ya, untuk yang ketinggalan. Kemudian kita pertama buka web browser kalau memang dari dari laptop atau HP komputer. Kalau mau HP juga bisa pakai web browser. Ketikkan aja blogger.com di situ, kemudian di enter ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa pilih yang namanya create your blog di sini ya, dipilih Create your blog ya. Nah, pastinya teman-teman akan diminta akun email ya, akun Gmail ya, atau akun email. Nah, itu kalau di HP-nya ataupun di perangkat laptopnya sudah terpasang, maka bisa langsung dipilih ya. Kalau memang enggak, biasanya akan diminta masukkan emailnya apa, passwordnya apa, seperti itu. Nah, ini contoh case yang ini, saya sudah ada emailnya ya, jadi bisa langsung dipilih, diklik emailnya. Ini juga minta, kalau ini masih ingat. Salah juga. Sebentar. sadar potensi, tak sadar password. Sadar password. Sebentar. Saya coba di mana ya catatannya. Loh, nggak ada. Oke. Saya pakai yang Oke, saya coba pakai ini ya. Nanti Mas Arfi rasain ya sebentar. Ya, selamat nih Irina, sudah jadi ya blognya ya. Saya coba pakai akun yang lain ya. Oke, ya. Setelah tadi teman-teman pilih ya akun emailnya apa, kemudian diklik pilihan email yang terpasang. Nah, nanti masuk ke sini nih. Ini ada 3 tahap yang kita masukkan untuk nama ya. Pertama adalah ini nama blognya dulu nih. Nama blog yang ingin kita pakai secara keseluruhan ya. Itu akan tampil di bagian paling atas biasanya misalnya. Nah, ini bebas, silakan teman-teman bisa diisi tentang apapun itu ya. Misalkan berbagi inspirasi dan motivasi. Itu bebas ya, misalkan rekomendasi cerita asik ataupun catatan perjalanan, itu bisa teman-teman pilih di sini. Nah, kemudian kalau sudah diklik berikutnya tahap kedua. Nah, ini baru masukin untuk alamatnya. Ya, alamat dari blog yang ingin kita punya. Dan alamat ini teman-teman nanti bisa langsung akses dari langsung ke browser ya. Ini menjadi sebagai domain yang kita punya. Ini bisa pakai nama tadi ya, misalkan Hasan Bahrul, itu belum ada yang punya ya, hasanbahrul.blogspot.com. Alamat login tersedia. Nah, ini pakai bahasa Indonesia ya settingannya. Atau misalkan sadarpotensi.blogspot.com, itu juga tersedia. Nah, kalau sudah tersedia, bisa langsung klik ke berikutnya di sini. Klik berikutnya. Nah, ini yang ketiga isiannya tentang nama tampilan. Nama tampilan ini untuk bisa pakai nama kita ya, atau bisa pakai nama admin misalnya, atau bisa pakai nama yang lain. Digunakannya untuk apa? Ketika nanti ada yang komentar, kita balas komentar, nah itu yang akan tampil adalah nama ini. Ya, ini langkah yang ketiga untuk di isian awal ketika kita bikin daripada blog itu sendiri. Oke, sampai sini sebelum saya klik selesai, ada pertanyaan yang tadi tidak masih ketinggalan ya.
Tahap kedua invalid terus, berarti di tidak bisa pakai nama sendiri. Berarti itu sudah ada yang punya biasanya. Ya. Sekarang saya ulangi lagi. Bagi motivasi dan inspirasi. Yang pertama, yang kedua di sini. Nah, kalau tadi ya Mbak Ratna nggak pakai nama, nggak bisa pakai nama sendiri, ataupun misalnya tadi belum bisa invalid terus, nah itu bisa jadi memang sudah ada yang punya. Jadi silakan ganti cari pakai nama yang lain ya, nama-namanya, sampai memang betul-betul itu adalah unik dan belum ada yang pakai. Tadi saya pakai standar potensi ya. Nah, memeriksa, nah ini tersedia. Oke, gitu ya, Mbak Ratna, Mbak HR Maratani. Sudah sampai di sini? Ya, berarti Mbak Lela, berarti kalau udah kepake sama orang lain nggak bisa. Iya, betul ya. Berarti kalau memang sudah, apa namanya, sudah nggak bisa, berarti ada yang pakai sama lain dan kita tidak pakai. Atau jangan-jangan barangkali dulu sempat kita bikin barangkali ya, coba diingat-ingat lagi juga seperti itu gitu kan. Oke, saya cek dulu. Kemudian nama tampilan baru bisa pakai nama kita ya. Ya, kalau nama tampilan itu bisa juga sebenarnya. Pilih URL untuk blog Anda. Maksudnya apa Pak Bahrul? Jadi ini nanti yang dipakai untuk kita akses ke alamat webnya kita. Jadi kalau misalkan teman-teman misalnya apa ya? Kayak saya misalkan saya udah punya blog yang namanya adalah Hasan tadi ya, hasanbahrulilmi.blogspot.com. Ini blog yang memang saya udah punya. Jadi kalau misalnya kita mau ngasih tahu ke orang ya, itu bisa alamatnya apa? hasanbahrulilmi.blogspot.com. Nah, jadi itu sebagai nama alamat URL. Atau kalau teman-teman misalkan buka web kbm.id, itu juga URL sebenarnya ya. kbm.id itu juga URL. Misalkan apalagi tv1 tv1 news.com ya, apa tv1.news ya. Okezone.com itu sebenarnya nama-nama URL ya. Nah, ini ada ya tv1news.com. Ini nama-nama URL teman-teman ya. Jadi teman-teman juga bisa punya nama, bisa pakai nama sendiri atau pakai nama yang lain. Ini hasanbahrulilmi.blogspot.com. Nah, ke depan ya, teman-teman ini bisa diganti dengan langsung ke .com. Jadi kita beli domain ya, cukup domainnya saja. Kemudian nanti kita arahkan yang url.blogspot.com ini menjadi langsung .com, jadi hasanbahrulilmi.com. Kita bisa pakai setting seperti itu untuk kedepannya ya, dengan itu berbayar ya. Pastinya kita beli alamat domain di penyedia jasa, kita bisa pakai untuk alamat itu. Ya, seperti itu ya, Mbak Milva. Kalau Mbak Iklima, kalau pakai WordPress, boleh nggak? Boleh, ya silakan. Mau pakai WordPress, mau pakai Blogspot, silakan, bisa ya. Oke, sebarang tadi disamakan, bisakah diganti? Yang mananya Mbak, yang mau diganti nih misalkan? Di yang pertama di judul ya, atau di alamatnya, atau di nama ya. Itu bisa diganti ya, jika memang kita sudah bikin, mau diganti bisa lah gitu. Atau mau sama juga boleh, silakan. Ya pakai nama ataupun yang lainnya. Mbak Iin ternyata sudah pernah bikin di Blogspot ya, Bunda Rempah blogspot.com. Ini kita coba cek ya di sini. Mas Arfi masih ada nggak ya, Mas Arfi Zon ya, tadi mau resen. Nah ini biasanya belum ada settingan di pengaturan ya, kalau kemarin di settingan pengaturan di blognya. Nah, resep kuliner herbal dan rempah ini punya Mbak Iin Wahyuni ya, seperti itu. Oke, sebentar Mas Arfi, saya coba unmute dulu. Silakan Mas Arfi. Oke, makasih Kang Bahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sebelumnya maaf, kameranya off nih Kang. Mungkin ini pertanyaannya lebih tepatnya mungkin besok nih Kang. Oke. Atau ke Pak Isa mungkin lebih tepatnya ya ini. Tapi saya penasaran, itu kenapa si perusahaan ini atau klien ini atau produk ini meminta lomba itu basisnya dari blog gitu Kang. Kenapa bukan media sosial saja, misalnya Facebook? Saya nggak punya data, tapi kalau lihat di zaman sekarang kayaknya semua orang punya akun Facebook. Nah, kenapa mereka memintanya kita lombanya dengan basis blog? Blog ini menurut saya masanya udah lewat ini. Saya nggak tahu nih Mas, apakah ada orang yang baca blog gitu ya? Saya nggak tahu, tadi Pak Isa bilang sekarang malah trennya vlog gitu ya. Saya sendiri sudah punya blogspot dari tahun 2008 Kang Bahrul. Saya malah tadi saya cari lagi blog saya yang lama, malah yang muncul tuh begitu saya klik linknya, saya ketik di Google ketemu, tapi begitu saya klik linknya malah keluar informasi ini berisi penipuan gitu loh Kang. Jadi yang saya tadi juga ya? bingung nih kenapa bisa seperti itu. Saya terserah sudah punya blog dari 2008-2009, terus mungkin sudah tidak aktif sejak 2011 setelah saya bermigrasi ke Kopasiana gitu Kang. Jadi mungkin gitu kira-kira latar belakangnya kenapa basisnya blog, apakah blog itu masih banyak yang membaca gitu. Makasih Kang. Siap, makasih Mas Arfi. Mungkin dari Pak Isa Pak, bisa langsung Pak ditanggapi Pak. Jadi ada sih beberapa alasan ya. Pertama, kita juga tahu basis sosmed itu lebih bagus gitu. Nah, makanya sebetulnya di salah satu syarat itu selain ditulis di blog, dia juga kopas di timeline-nya sosmednya dia gitu loh, di Facebook. Tapi kenapa blog? Sebenarnya lebih karena kita maunya itu ini kan brand ya. Jadi maunya itu ketika ada SEO, orang cari, kalau keluar blog-blognya banyak, itu brand buat perusahaan jadi bagus gitu loh. Nah, menurut lo gimana tuh, Arfi? Logika itu. Ya, silakan Mas Arfi. Kalau saya Pak, saya coba cek ya, saya coba sampel aja, saya coba ketik searching nama saya di Google Pak, itu muncul semua Pak, entah itu di platform, entah itu di medsos, di Facebook, itu bisa muncul Pak di Google gitu Pak. Jadi saya pikir walaupun bukan blog, tetap kalau pakai mesin pencari di SEO itu mungkin tetap bisa muncul Pak, walaupun di Facebook gitu Pak. Oke. Tapi itu makanya aku maunya dua-dua itu dimasukin. Tapi ini juga mungkin masalah ini ya kali ya, ketika si ownernya mahasiswa, dia merasa blog itu yang yang tren, mungkin saja begitu ya. Tapi apa jawabannya nih, Ini teman saya dah. Blog itu bisa jadi sarana untuk mencari uang, karena kan itu properti kita sendiri. Kita bisa dapat AdSense, kita bisa dapat affiliate marketing, dan konten itu sebenarnya, kenalan dulu saya Nisha. Maaf, dari tadi nyimak. Halo, saya Nisha ini jurusan media dan kuliah di Australia untuk Inbahas Media gitu. Ya, jadi tadi aku nyimak juga karena ini relevan sama yang dulu aku pelajarin ya. Jadi sebenarnya bedanya blog dengan sosial media itu, blog itu kan punya kita sendiri. Kalau misalkan sosial media itu emang bagus untuk mempromosikan konten-konten kita. Tapi blog itu bisa menjadi sumber penghasilan nantinya karena kita bisa dapat penghasilan dari iklan. Bisa dapat penghasilan dari affiliate marketing. Affiliate marketing itu apa ya? Kayak promosiin produk atau service dari provider lain, dan kalau misalkan ada orang yang beli dari link kita, itu kita bisa dapat komisi seperti itu. Dan perbedaan blog lagi, ini tadi kepikiran tapi lupa ya. Enggak, tapi kalau perusahaan, kenapa mereka mau bikin lombanya kompetisi blog, bukan kompetisi di sosmed gitu? Kenapa kan di sosmed lebih bisa viral? Itu kalau Nisha jawabnya gimana? Tapi kan sebenarnya blog itu bisa viral juga kalau misalkan kita promosin di sosmed. Pada apa namanya, intinya tuh semua konten itu pasti ada audiensnya. Jadi kita cuma harus deliver ke audiens yang benar gitu, di waktu yang tepat kepada audiens yang tepat gitu. Jadi untuk lomba membuat blog menurut aku sih sangat menguntungkan buat individu yang berpartisipasi dan juga buat perusahaannya gitu. Oke, Arfizon, kamera lagi on nggak, Kon? Arfizon.
Oh, nggak on. Biar Nggak kita on. ngelihat. Sorry, Jadi, Pak, kameranya mati Pak, lagi nge-gym, sorry Pak. ya elah. Nggak pakai baju nih nge-gymnya kayak ini. Maaf Pak. Nggak, jadi gini, kenyataannya nih Arvizon, ini kita ngomong kenyataannya. Dilan itu viral, itu dari blog. Jadi saya ingat banget ya, jadi saya ada satu blogger yang dia dibayar tuh biasanya 1 juta, 2 juta, 3 juta untuk nulis artikel-artikel tentang mobil, ya kan? Nah, kemudian ketika ketika ada Dilan, dia nggak nerima order-order itu gitu. Karena apa? Karena sekarang dia lagi dibayar sama Dilan, akhirnya jadi viral. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita nulis di blog, apalagi kalau bentuknya .com, itu bisa jadi referensi. Kalau sosmed jadi kayaknya lemah untuk referensi. Gitu. Jadi kan kita jarang misalnya mengacu pada status ini di Facebook, kan nggak mungkin kita jadi referensi. Gitu. Tapi kalau mengacu pada ini blogup.com mengungkap, nah misalnya kayak gitu. Nah itu cukup mungkin itu yang jadi pertimbangan karena kenapa mereka milih blog gitu loh. Kayak gitu Arvizon. Gimana Arvi? Mana Mas Arfi? Siap Pak, paham Pak. Mungkin lebih ke ini aja Pak, lebih ke citranya aja Pak. Memang lebih keren aja sih Pak kalau misalnya itu di blog itu seperti yang Pak Isa barusan contohkan itu. Kayak kita mengutip buat referensi pun ya memang nggak pernah ada yang dari medsos memang Pak. Paham Pak? Jadi kayaknya sih mungkin itu. Tapi Arfi mengingatkan saya untuk menambahkan syarat baru. Mengkopas di sosmednya gitu. Tadinya syarat itu nggak ada, tapi diadain gitu. Terima kasih banyak Arfi masukannya. Oke, makasih Mas Arfi, Pak Isa, dan Mbak Nisa ya tadi ya Pak Isa ya. Saya juga mau menambahkan juga nih Mas Arfi ya. Jadi memang kalau secara konsep kan ada 2 hal nih sebenarnya nih ya. Ada yang namanya SEO ya, Search Engine Optimization, ada yang namanya SMO, Social Media Optimization. Nah, betul bahwasanya dengan tren sekarang orang banyak bersosial media gitu kan, dan kalau kita cari nih di Google misalkan ketik aja nama kita, pasti akun-akun sosmed kita tuh keluar semua di situ gitu. Nah, kenapa enggak kita maksimalkan dua-duanya? Untuk di Google juga kita bisa pakai SEO-nya ya. Jadi salah satunya ya tadi dengan blog ini sendiri juga gitu kan. Nah, contoh nih saya mau ada sedikit demokan juga nih beberapa ketika kita bicara SEO ya. Gampangnya misalkan ketika teman-teman ketikkan aja nama masing-masing ya di Google atau di browser dengan Hasan Baru Ilmi atau nama masing-masing. Nah, itu biasanya muncul semua tuh. Ini akun LinkedIn ya. Ada Facebook, kemudian ada juga di YouTube juga masuk di sini gitu kan. Ini bisa secara personal brand ya, personal brand masing-masing dari teman-teman itu apalagi memang penulis, nah itu bisa juga diangkat dan bisa dimainkan dari semua sosmednya. Ini dari Twitter ya, ini juga ada akun dari utas.me ya, bahkan foto-foto juga bisa muncul dan seterusnya. Itu kalau memang kaitan dengan personal branding. Nah, kemudian kaitan dengan bisnis apa sih sebenarnya? Nah, ini juga ada contoh nih Pak Isa ya, salah satu kan yang sempat saya optimasi juga, itu ada tes ini ya, saya salah satu juga tes Steven Cirebon sebagai promotor juga. Nah, kalau kita klik tes Steven Cirebon, maka yang tampil adalah alamat di rumah ya. Bahrul. Ya, di tempat saya gitu kan. Nah, tapi ketika ada orang ternyata orang Kuningan misalnya ya, ketik juga nih tes Steven Kuningan. Nah, itu yang tampil pasti juga alamat di saya gitu kan. Bahkan di sini ada juga YouTube-nya nih, langsung ada jualannya ya, langsung ada nomor telepon, tempat tes Steven di Cirebon, padahal dia ngetiknya Kuningan seperti itu. Karena secara SEO-nya saya pakai kata kunci itu semua gitu kan. Ya, untuk tes Steven Cirebon, Kuningan, bahkan Majalengka ya. Itu juga yang muncul Google Map-nya adalah di Cirebon. Indramayu ya, jadi wilayah 3 saya pasang semua untuk SEO-nya gitu. Nah, Indramayu nggak keluar ya secara mapnya, tapi secara YouTube-nya masih keluar nih. Jadi ini juga cuma bikin video 53 detik ya. Intinya mah cuma mau masang kata kunci biar ketika memang ada yang nyari itu bisa masuk sini. Ya, orang bisa langsung hubungin. Nah, jadi itu sih kenapa ya ketika kita bicara tren,
memang akan ada masanya, dan kalau kita bicara lebih kepada branding, baik branding secara personal ya maupun secara lembaga, perusahaan, itu bisa dimainkan oleh semuanya. Apalagi, nah ini apalagi nih, teman-teman kan basicnya penulis ya. Penulis pasti bisa bikin banyak karya, bisa bikin tadi banyak akun untuk bisa support teman-teman semua. Malah saya pernah ngecek juga ya di salah satu penulis kita ya di KBM, penulis yang katakanlah yang populer, saya nggak sebut namanya ya, saya coba ketik search gitu, ternyata ya tadi ya, selain memang ada akun media sosialnya, ada juga beberapa blog yang memang mengulas penulis tersebut ya. Dia bikin sinopsis ceritanya, latar belakangnya, dan ujungnya adalah apa? Silakan baca cerita selengkapnya di KBM. Ya, ada klik, ada tombol, ada link, itu nanti bisa masuk ke kbm.id ya, itu langsung masuk ke ceritanya dia. Nah ini sih buat jangka panjang ya, jadi bisa juga dipakai sama teman-teman sebagai sarana promosi, apalagi ketika misalkan masukkan tulisannya ataupun akunnya di SEO. Contoh di sini di kolom chat, siapa yang mau saya coba cek Lebah Rati ya, coba ya. Muncul di chat yang terakhir itu. Misalkan atau di search pencarian Lebah Rati. Kira-kira apa yang muncul? Nah, akun Instagramnya gitu kan. Nah, ini ada outdoor Lebah Ratih ya. Ada juga di platform lain, di Bukalapak, ya. Di Shopee ya. Nah, ini ya. Di kbm.id juga ada muncul nih di sini ya, batal cerai. Kukira wanita nelangsa ternyata bidadari surga. Nah, ini teman-teman juga bisa pakai dan bisa dioptimalkan. Nah, ini misalkan di YouTube-nya juga sudah ada gitu. Tinggal paling untuk nama judulnya ya, kemudian kata kunci yang mau dimasukkan itu apa aja misalkan di situ, sehingga bisa ke trigger, ada yang nyari, bisa muncul ke akun teman-teman semua. Nah, itu kan ada Lebah Rati Joyla, ada tuh, Bahrul. Ya. Nah, itu kan dia di bawahnya KBMF. Berarti kita udah KBM ID lebih kuat ya SEO-nya ya. Ya. Dan terakhir juga Pak, kabarnya kita lagi coba optimasi ke sana juga ya Pak ya, lagi ke optimasi ke SEO juga. Jadi ke depan tuh teman-teman, ini sebagai ini bocoran ya. Kalau misalkan ada nanti ke depannya akan ada kbm.id/ misalkan Lebah Ratih. Nah, ketika diklik itu nanti muncul ke akun profilnya teman-teman semua. Ya, jadi ini lagi kita coba optimalkan juga secara SEO-nya nih. Coming soon ya, ditunggu selanjutnya gitu kan. Nah, seperti itu Pak Isa ya. Lagi kita coba. Sekarang belum bisa nih kalau sekarang. Nah, masih belum ada gitu. Tapi udah ke arah sana juga kita coba ya. Dan sedang kita optimalkan juga. Begitu Mas Arfi dan teman-teman semua ya. Terus nanti ya Bro Bahrul, kita juga mungkin ada hadiah-hadiah favorit di lain yang tadi. Misalnya yang paling ramah search engine dapat ya enggak? Yang paling ini, jadi ada kriteria tambahan yang kita kasih bonus gitu loh buat peserta ini. Dan teman-teman juga jangan lupa akan ada bonus 500 koin ya Bahrul ya. Ya, untuk 500 100 koin pertama. Jadi besok pas sudah diterangin gitu, buru-buru langsung kasih link. Nanti ada 500 pertama itu selesai tulis, ngasih link, linknya itu dikirim ke ke Google Doc, Google Form. Nah, nanti link-link itu yang kita langsung kasih ini koin pertama. Nah, setelah itu jangan lupa share di di sosmed lain-lain, karena itu akan ngebantu SEO, yang kalau SEO-nya bagus, kita juga dapat hadiah tambahan selain kualitas gitu. Dan kemudian kita juga kalau nggak akurat, akurasi kan bagian dari penilaian, itu nanti kita perbaiki. Walaupun at the end pihak sponsor yang akan mengoreksi, yang memutuskan siapa yang menang, tapi kita akan ngebantu semuanya punya peluang untuk menang. Jadi yang nggak akurat kita bantuin gimana editnya, gimana ininya gitu loh. Ya. Mbak Ida Raihan ya, blog is ladang cuan ya, sepakat tuh Mbak. Kalau dari KBM Hempas masih melipir ke blog ya, dua-duanya Mbak dioptimalkan ya, bisa kalau memang bisa dua, kenapa harus salah satu gitu. Oke, pengumuman lomba sama teknis lainnya besok ya teman-teman semua ya, pasti udah mulai nggak sabar nih. Sekarang hari ini sama besok siang mungkin bisa siapkan dulu tuh secara blognya, secara halaman
ininya ya, halaman yang akan kita pakai buat lombanya. Nah, ketika pas setelah diumumkan besok malam, nah silakan bisa langsung bikin artikelnya dan langsung post ininya apa untuk didaftar secara lombanya seperti itu. Oke, kita kembali ke laptop ya. Ini tadi tahap pertama, tahap kedua masukkan URL alamatnya ya. Kemudian klik berikutnya. Kemudian ini nama yang ingin ditampilkan ketika ada yang memang berbalas komen ya. Bisa pakai nama sendiri, pakai nama admin ataupun yang lainnya juga bisa di sini untuk nama yang ditampilkan. Kemudian klik tombol selesai. Nah, ketika klik tombol selesai, maka sudah jadi nih untuk blog yang kita buat di sini. Selanjutnya apa? Tinggal kita bikin postingan ya. Nah, untuk postingannya di sini ada plus postingan baru ya. Ini udah pakai bahasa Indonesia. Kalau misalkan pakai bahasa Inggris kan klik post ya. Bikin sebuah postingan. Bisa diklik teman-teman di sini. Kemudian bisa langsung tulis judulnya apa, kemudian apa isinya. Ya. Ini yang bisa teman-teman untuk pakai juga. Saya ngambil lagi dari sini. Sebentar. Jadi punya sendiri, jadi bebas ya di copy paste. Nah ini waktu itu saya bahas tentang masalah kurkilas juga. Ini udah lama banget akunnya. Misalkan kita judulnya kurkilas gagal move on. Artikelnya bisa ketik atau bisa langsung di tadi copy paste dari yang sudah ada ya. Nah, pertanyaan tadi gimana cara nambahin gambarnya? Nah, tinggal dari sini misalkan yang mau ditambahkan di posisi mana? Posisi sini dipastikan kursornya di sini ya, kedap-kedipnya. Kemudian ada di sini sisipkan gambar. Ya, atau add image ya, atau insert image ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalau mau video pun ada video di sini. Mau icon juga bisa di sini sebagai karakter khusus ya. Nah, kita masukkan gambar di sini, upload dari komputer. Oke. Silakan yang mau sambil nyoba ya. Nah, jadi pilih, saya ulangi lagi dari sini kalau mau gambarnya, taruh di mana yang akan kita sisipkan gambarnya, kemudian klik yang di atas ini, sisipkan gambar, pilih yang upload dari komputer. Nah, sampai di sini, pilih file yang akan kita upload terlebih dahulu. Misalnya, mana gambar-gambar. Nah, gambarnya cari yang sesuai ya, tentunya gitu kan. Misalnya ini saya pilih yang ini. Kemudian ini sudah masuk gambarnya di sini, klik kita pilih. Nah, dia sudah ada di dalam tulisan yang memang kita sedang buat. Ya. Nah, kemudian secara posisi kita bisa atur nih, mau di tengah, mau di pinggir di sini ya, atau kita klik gambarnya dulu mau ke kanan. Ya, jadi bisa. Nah, jadi diklik atau mau digeser ke bawah juga tinggal geser tarik-tarik ke bawah ya kalau mau di bawah seperti itu. Untuk batas jumlah kata ada batasannya enggak, Kang? Batasan enggak ada ya secara jumlah kata, jadi bisa sebanyak-banyaknya gitu kan, itu bisa juga. Dari blog juga tidak membatasi, atau kalau memang cuma hanya 1-2 paragraf juga masih bisa di post seperti itu. Ya. Tapi kalau di KBM jangan lupa 1000 kata ya, biar pembaca senang ya. Oke, ini yang tadi insert gambar ya di artikel yang memang kita mau masukkan, dan teman-teman bisa berkreasi mana yang misalkan di huruf tebal, huruf garis bawah, yang mau bikin paragraf atau mau huruf depannya itu misalnya ada yang mana dulu tuh ya, yang lebih besar ya, atau misalnya mau ada kutipan, bisa juga bikin kutipan di sini nih, kutip teks atau dan yang lainnya. Jadi bisa dieksplor ya, mau diwarna juga bisa, pengaturan warnanya bisa disesuaikan di sini. Warna yang misalnya pakai warna biru judulnya itu juga bisa. Silakan bereksplor. Nah, oh ya satu lagi di sini Pak ada Bahrul, ya. Oke, Pak, Pak. mumpung ingat nanti kalau bisa di grup kita kan grup kita udah ada 2 grup yang buat besok sama grup yang hari ini. Nah, Ya. kalau bisa nanti yang blog-blog baru itu dimasukin di hari ini, blognya apa aja. Terus nanti kalau memang ada yang masih belum bisa ya japri ya Bahrul ya. Siap, boleh Pak.
Mau japri boleh, mau kita diskusi di grup juga boleh. Bebas ya teman-teman Iya. senyamannya. Jadi sambil kita tanya nih, siapa yang udah bikin blog setelah workshop malam ini? Nah, itu masukin tuh Puspita, tadi HR Martini, dan lain-lain gitu loh. Oke. Lebah Rati. Nah, sebelum tadi kan kalau di contoh yang pertama ya, ada langsung langsung Dialin belum masuk publikasikan ya. ya. Dialin, oke. Oke, aku masukin link grupnya deh ya. Siap, Pak. Ya. Nah, teman-teman, di sini ada label ya di sebelah kanan ini. Sebelum nanti kita klik publikasikan ya, atau publish secara bahasa Inggris ya. Ini juga bisa dipakai sama teman-teman untuk kasih label ya. Misalnya ini pendidikan ya, atau misalkan motivasi ya, itu juga bisa ya. Ini tadi pisahkan label dengan koma, pakainya koma, pendidikan, koma, motivasi misalnya, terus inspirasi atau apapun itu ya, itu secara label yang ada yang ada di blognya. Itu bisa juga sebagai tambahan untuk kalau kita udah punya tulisan banyak, artikel banyak ya, itu bisa nanti dikelompokkan di situ. Nah, ini publikasikan pada, ini juga bisa diatur ya, mau di tanggal kapan ya. Saya mau bikin mundur tanggalnya tanggal 1 Oktober, itu juga bisa ya. Nah, cuman kalau untuk lomba nanti sesuaikan dengan ini ya, dengan aturannya. Dipublikasinya kapan, karena nanti juga bisa di tracking, dilihat yang aslinya seperti apa. Ini untuk permaling ya, untuk secara link. Ya, ini kalau misalnya bawaan dari blog ya, ini juga bisa kamu pakai khusus juga bisa di sini. Nanti itu ini sih opsional aja sebenarnya ya. Lokasi opsi itu juga bisa dipelajarin. Kalau misalkan mau kasih komentar pembaca, ya kasih izinkan. Kalau enggak, ya berarti jangan izinkan. Ya, jadi nggak bisa komen seperti itu. Ini bisa ini aja sebagai opsi tambahan juga di situ. Oke, sebentar. Oke, tadi Pak Isa terlempar. Host dulu. Oke, dari sini udah bisa langsung dipublikasikan ya, dipublish, kita klik. Ini karena memang tadi kita setnya mundur tanggal 1 Oktober, maka dia akan ada konfirmasi juga nih, konfirmasi. Kita tinggal oke aja konfirmasi. Nah, maka ini sudah terpublish. Ya, bisa kita lihat nih. Oh ya, tadi saya ada potensi ya. .blogspot.com. Enter. Nah, ini artikel yang kita buat tadi misalnya. Ya, Kulkas gagal move on. Nah, kalau misalnya kita klik di sini, nah ini secara kalau tadi preview tampilannya ini secara utuhnya. Ini sudah jadi satu postingan, satu artikel. Tinggal teman-teman untuk ngambil linknya, tinggal klik di sini, ya dapatkan link atau bisa langsung share ke Facebook misalnya. Diklik dia nanti akan buka ke Facebook ya, atau klik get dapatkan link atau get link, kemudian tinggal buka Facebook, bisa paste ataupun bisa nanti akan form yang memang sebagai syarat pendaftaran bisa dimasukkan ke situ. Kalau ditanya mana link artikel yang sudah dibuat, nah itu bisa kasih seperti itu. Nah, itu sampai dengan publish artikel ya. Kalau dari HP itu labelnya itu ada di bawah ya, kalau nggak salah ya. Itu nanti bisa coba dicek di tutorial yang ketiga ya, Mbak Kori ya, yang sudah saya sempat publish juga. Ya, nanti di grup ada link tutorial 1, 2, dan 3. Nah, itu cek di yang video ketiga. Dan tadi teman-teman ada juga yang masalah Mas Arfi ya, yang karena sudah lama nggak dibuka, kayak tadi ini juga kan sama ya posisinya nih. Misalkan gini, ketika kita buka itu bundarempah.blogspot.com, ini sudah terkecuali. Kalau tadi ada tampilan yang halaman tadi nggak valid ya, di sini berubah settingannya teman-teman. Ya, di setelan, kemudian di sini, nah ini diaktifkan HTTPS-nya ya. Jadi pastikan ininya teraktif.
ya, diklik aktif, maka dia akan menjadi sumber yang aman ya, HTTPS. Jadi lebih secure ya secara aturan dari blog dan juga dari websitenya seperti itu. Ini kalau mau ganti tadi namanya bisa di sini, nama ganti domain bisa di sini ya, nama ganti judul bisa di sini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Resen maupun di chat, atau ada yang kelewat nanti di chat bisa resen ya. Teman-teman semua. Ada? Ini bisa tambah deskripsi. Yang HTTPS. Dari sini Mbak Lebah ya. Jadi masuk ke setelan posisinya. Nah, kemudian dari setelan ini kita ke bawah. Nah, ini HTTPS-nya diaktifkan posisinya. Ini kan saya sudah aktif nih, jadi aman ya. Nah, kalau tadi biasanya itu masih posisinya seperti ini. Itu tinggal diklik aja sampai dia aktif. Itu sudah mengatasi masalah yang tadi. Oke, Mbak Ana Soliha. Silakan Mbak Ana. Ya, izin tetap off kamera nggih, Kang Bahrul. Siap, Mbak Ana. Ya. Ini pertanyaannya sebenarnya mewakili salah satu member di grup WSW. Jadi lomba artikel ini fokusnya di artikelnya atau juga ada penilaian tampilan blog, karena dia sempat berpikir bahwa ini tuh lomba blog yang nggak hanya ini artikel tapi juga tampilan keseluruhan blognya gitu loh. Pas itu saya menjawabnya fokus ke artikel, jadi enggak usah minder kalau misalnya blognya baru buat, tulisannya baru sedikit, terus tampilannya masih sederhana. Itu jawaban saya salah apa benar ya? Itu aja Kang. Makasih. Oke. Besok terjawab mungkin ya. Apa yang menjadi indikator penilaiannya, kemudian syarat-syarat ketentuan lainnya, pastikan temannya diinformasikan untuk besok hadir ya Mbak Ana ya. Jadi besok insya Allah secara lengkapnya apa aja sih yang menjadi indikator penilaiannya itu akan disampaikan. Jadi mungkin itu dulu ya yang bisa diinformasikan. Atau dari Pak Isa mau dibuka saran atau gimana nih Pak Isa? Pertanyaan tadi terkait penilaian nih. Jadi seperti itu Mbak Ana ya. Halo. Ya, oke Pak. Ya. Jadi sebetulnya kan jadi kan gini, ini kan juga ada unsur produk, ya kan? Jadi ada produk kosmetik yang ingin promo. Suaranya. Narasinya, sedangkan hal-hal lain viral, tampilan dan lain itu menjadi hanya nilai tambah saja, tapi kalau blog itu walaupun itu blog baru, kalau dia narasi bagus mungkin saja itu bisa menang gitu loh. Makanya pastikan juga dia juga ikut viral gitu loh. Jadi yang paling penting narasi dan akurasi. Tapi kalau blognya udah banyak, kemudian narasinya malah meleset, itu malah jadi nilai negatif gitu loh. Gitu ya Bahrul ya. Siap Pak, oke. Jadi ikut aja gitu, karena ini kan baru mulai, sama-sama kita lagi belajar. Tapi nanti ke depan ini bisa jadi kita jadi kayak blog troops gitu loh. Kita bisa datang misalnya ke orang, mau nggak diviralin gini? Kita punya 10 blogger, 100 blogger. Oke, gue bayar segini per blogger, mau nggak? Oke lah, cuma kerja 1 jam 2 jam. Nah, kita bisa kayak gitu. Tapi walaupun saya lebih semangat kalau sistem lomba, karena peluangnya lebih besar, hadiahnya lebih besar. Jadi ada 2 kemungkinan nih kalau di masa depan. Sistem lomba, waktu nulisnya nggak dibayar tapi bisa gede, atau sistem nggak lomba, nulis langsung dibayar gitu, tapi jumlahnya kecil kayak gitu nanti. Nah, kita latihannya sekarang. Gitu Mbak Ana ya. Ya, siap.
Oke, lanjut ke Mas Yusran. Silakan Mas Ya, mungkin saya Yusran. minta bocoran aja untuk kira-kira apa namanya, minta bocoran malam ini. Karena kan saya masih lihat dari penjelasan itu kan maunya biar besok saya daftar itu sudah apa namanya, sudah nggak setting lagi. Intinya kosmetiknya itu kira-kira mereknya apa, nanti mulai malam ini mulai bisa persiapan lah, riset-riset apa nanti disediakan, mungkin ketika besok malam itu sudah bisa 5 artikel yang disiapkan gitu. Itu saja, terima kasih. Mantap ini. Sudah mau digas Jadi nih. gini Mas, kalau mau bikin artikel, kita nggak bisa ngasih bocorin apanya dulu, apa namanya, karena nggak fair sama yang lain. Cuma aku bisa ngasih kisi-kisi. Jadi kisi-kisinya begini. Apa namanya? Kisi-kisinya itu kalau dulu itu kan, kalau sekarang yang dibilang kosmetik itu dibilangnya glowing ya kan. Nah sekarang ini ada yang lebih tren atau lebih sehat, lebih bagus dari glowing, yaitu ini gitu loh. Nah kosmetik ini sekarang punya produk yang next levelnya setelah glowing. Nah itu loh sebetulnya intinya. Jadi kita ingin memperkenalkan konsep wajah yang levelnya di atas glowing. Cukup tergambar ya Mas ya? Gimana Mas Yusran? Siap, insya Allah. Jadi kayak gitu. Jadi Mas bisa bandingin nih. Oh sekarang sih glowing udah nggak, zamannya bukan glowing lagi, tapi ini gitu loh. Nah besok pas udah ini keluar, Mas tinggal masukin aja kata-katanya. Gitu. Yang penting kita udah kita udah bedain. Misalnya gini, bedanya glowing sama ini tuh apa, sejarahnya. Glowing itu kan berkilau, tapi sekarang nih ada yang lebih apa namanya, levelnya lebih bagus nih karena harus begini. Nah itu yang kita, jadi sekarang orang kosmetik sekarang lagi berlomba-lomba glowing. Nah tapi sekarang udah ada tren baru yang di atasnya glowing. Nah kosmetik ini ingin memperkenalkan konsep itu yang belum di masyarakat, dan kita nanti yang memperkenalkan konsep itu ke masyarakat gitu loh. Makanya karena ini ada unsur sponsor, begitu kita tulis tuh 500 koin kita langsung kasih ke 100 pertama gitu. Karena apa? Karena ini ada sponsornya gitu. Tapi yang menang tetap kita pilih kayak gitu. Makanya nulisnya 1 jam 2 jam, apalagi kalau bisa bikin 5 Mas Yusran tadi kan, bisa nulis banyak. Nah peluangnya lebih tinggi dan hadiahnya lebih besar gitu. Nah nanti ini juga akan masuk dalam tema KWC. Nah di KWC itu harus ada kata-kata yang ini nih gitu loh di KWC. Jadi kita bikin, dan sehingga akhirnya di KWC juga istilahnya di placing kata-kata ini masuk dalam cerita, tapi nggak boleh kelihatan promo banget. Nah itu jadi, nah kalau ini kerjanya panjang nih 30 bab bikin cerita. Jadi ceritanya harus tetap mengalir, tapi iklannya harus masuk nyelip-nyelip, tapi nggak boleh nyolok gitu loh. Gitu Mas. Semoga bisa udah mulai beride ya. Siap. Oke, aman ya Baru? Mas Yusran ya. Tenang. Sudah pada nggak sabar rupanya nih Pak Isa ya. Besok insya Allah ya, apa namanya, kita buka semuanya, dan apa namanya ya, walaupun memang kita berlomba ya, berkompetisi, tapi saya yakin juga kalau ngelihat di grup kemarin teman-teman saling support satu sama lain ya, khususnya juga dalam pembuatan blog dan seterusnya. Sama satu lagi juga kan memang ada tipikal orang-orang yang kalau secara penulisnya di KBM ada memang bisa untuk nafas panjang ya, bikin cerita banyak berbab-bab gitu kan. Ada juga yang memang ya hanya nafasnya tuh ya pendek ya, jadi ya hanya berapa part, berapa bab. Nah ini mungkin artikel juga bisa sebagai salah satu untuk bisa apa ya, bisa mereka ikut berpartisipasi ya, ikut dalam kompetisi dan lomba. Ya teman-teman yang biasa nulis cerbung gimana? Ya bisa juga ikutan di situ. Ya jadi silakan saja.
Jadi jangan sampai lewatkan. Oke, ada lagi teman-teman untuk di malam hari ini yang ingin ditanyakan. Jadi intinya mah ini tadi saya udah lihat-lihat juga ya. Tadi dia Sodwijo ya, tadi dia sudah jadi ya, tadi nge-share dia pakai WordPress juga nggak apa-apa, bisa ya teman-teman, mau pakai apapun bisa ya. Nah ini kalau mau gambar juga bisa, teman-teman sumber gambarnya gimana itu juga bisa. Terus ini tadi Mbak Puspita 85 ya, yang barusan bikin. Nah ini udah 2 artikel, 2 postingan. Nah, ini sudah oke gitu kan. Yang Jadi yang baru rilis. bikin blog memang bagusnya sih bikin aja tulisan-tulisan dulu, dikopas tulisan lama supaya kelihatan rame, nggak kayak wah ini blog baru cuma begini doang ya, biar nggak kelihatan kayak cuma ikut lomba. Jadi Ya. lebih natural gitu. Betul. Jadi bisa dimulai dengan itu baru. Nah ini Mbak HR Martani ya, jadi tinggal dimasukkan aja apa namanya secara isi-isinya, artikelnya, bisa tips, bisa trik, bisa curahan hati. Kalau dulu yang CHS itu dari mana, blog atau mana Pak ya? Dulu CHS itu Pak? CHSI. Iya, catatan hati seorang istri. Kalau CHSI dari buku. Buku ya, awalnya ya. Dari buku. Jari, ya. Cuman kita juga punya curhat asmana dia tuh di Facebook grup. Iya. Nah ini. Jadi gini, kalau blogger kalau udah sukses banget itu kayak Raditya Dika akhirnya, ya kan? Akhirnya dia punya, memang di masa itu blog lagi kuat gitu ya. Sekarang banyak blogger yang penghasilannya belasan juta, puluhan juta itu cuma dari itu aja, order gitu. Gue dapat order nih, jadi ada makelar blog, kemudian bagi-bagi. Nah, pada satu posisi kita berharap KBM juga bisa punya posisi itu, yang ada orang minta diviralin, kita bantu, kita meeting, oke gini, langsung pada nulis, langsung dapat masukan gitu loh. Mudah-mudahan gitu ya Bahrul ya. Ya. Jadi ini masih tahap awal ya, dan pengembangannya bisa luas ya teman-teman semua. Nanti bisa kita udah pada mulai bisa sih kelihatannya nih. Siap. Nah ini Mbak Umi sering dapat job nulis tuh. Iya tuh, sering dapat job nulis di blog kan. Mantap nih. Sip, teman-teman semua. Kalau memang udah, kita bisa udahin dulu supaya ini kan udah malam juga. Tapi setelah ini kan udah, nanti kita follow up aja di grup. Siap. Nah ini buat besok linknya nanti dikasih tahu ya Bahrul ya. Oke. Jadi langsung dikabari buat link besok. Siap. Jadi kita bikin schedule meeting buat di besok juga. Oke teman-teman, dari saya untuk di malam hari ini itu ya, untuk berbagi sharing aja tentang pembuatan blog ya, dan install itu sangat mudah sebenarnya. Teman-teman bisa langsung coba, langsung buat, dan banyak lagi yang bisa dieksplor ya sebenarnya dari blog itu, karena kayak memang nanti kedepannya bisa juga untuk masalah layout tampilannya seperti apa nih gitu kan. Kemudian ada beberapa plugin. Terus kalau tadi yang lihat punya saya juga itu kan ada juga yang slide bisa jalan gambar otomatis ya, bergeser, bisa pasang counter juga berapa kunjungan dan seterusnya. Itu nanti next lah ya, sambil berjalan teman-teman, tapi fokusnya sekarang nulis dulu aja gitu kan, perbanyakin artikelnya, dan sambil juga untuk persiapan buat lomba seperti itu. Itu Pak dari saya Pak untuk materi di malam hari ini ya, sharing-sharing tentang blog ya. Terima kasih Bahrul. WordPress boleh? Ya. Boleh WordPress juga. Ya, kan Bahrul yang buka, silakan Bahrul yang menutup. Siap. Oke, baik, makasih Pak Isa dan juga teman-teman semua ya. Terima kasih banyak buat semua yang udah hadir. Dan Mas Cepi juga makasih, tadi sempat hadir juga ya di malam hari ini, dan teman-teman semua khususnya yang Kita foto bersama Bahrul ya. Oh iya, boleh. Kita foto bersama dulu teman-teman. Mbak Endang, boleh satu terakhir ya. Mbak Endang gimana Mbak Endang? Mbak Endang ini udah keluar belum suaranya ya?
Sebentar. Ya, silakan Mbak Endang. Silakan Mbak Endang, bisa diklik oke di layarnya kalau ingin bertanya ya. Oke, sambil nunggu Mbak Endang, teman-teman bisa Ya, minta foto barangnya dulu. foto bersama ya. Nyalakan kameranya, videonya. Nanti kita abadikan dan nanti saya post juga, kirim ke grup ya. Oke, siap teman-teman semua. Bentar. Ada Mbak Umi, Mbak Mifa yang tadi on cam ya, Mas Yusran, Mbak Sulastri, Mas Gaida. Oh, langsung lagi bikin nih Mas Gaida nih sepertinya nih ya. Ya, ada Umi, foto dulu kita capture biar jadi berita di blog KPMN. Iya. Siap. Oke, teman-teman semua boleh gaya bebasnya gimana, gaya literasi ataupun gaya yang lainnya. Oke, siap. Gue nggak bisa gaya karena satu pegang kamera, satu bagian center. Iya, nggak apa-apa Pak. Lagi jalan Pak Isa ya. Oke, siap. Hitungan 3, teman-teman. Sebentar Mbak. Sebentar. Ya, hitungan 3. Siap. 1, 2, 3. Oke, tahan. Ada 3 slide ya. Sebentar. Slide yang kedua. Silakan teman-teman tetap bergaya aja ya, karena nggak tahu dari slide yang kemana gitu kan. Oke, siap. Hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, satu yang lagi. Penting senyum, slide yang ketiga. Oke, yang terakhir yang ketiga. Siap. 1, 2, 3. Sip. Baik, makasih untuk semuanya dan silakan nanti. Mbak Endangnya jadi nggak bisa konfirmasi ya? Iya, nggak bisa. Tadi terakhir dia sempat salah tekan, salah pencet katanya Pak. Ya. Oke, siap. Ya, makasih semuanya, tetap semangat dan silakan nanti kasih feedback di grup ya. Yang belum masuk grup ada tadi linknya, bisa langsung join ke situ. Dan nanti saya coba list yang berhasil buat di malam hari ini siapa saja, bisa di list itu juga untuk kita masukkan ke dalam daftar peserta yang sudah ada. Makasih semuanya. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan berakhir majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rum di-share ya gambar fotonya buat berita. Oke, Pak. Siap. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Terima kasih semua. Bapak harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya Bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin Bapak ya.